Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Prasetya dari Fakultas Manajemen Keuangan, yaitu dari semester 5 ya. Saya posisi sekarang sudah semester 5. Dalam pembahasan saat ini saya ingin membahas tentang penganggaran pribadi, yaitu saya sendiri. Di sini kita mau ngebahas simpel-simpel aja sih ya. Jadi pembahasan kali ini itu kayak saya ingin membahas soal pemasukan sama pengeluaran saya tiap bulannya. Ini mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman semua kalau misalkan audiensnya lumayan rame karena di rumah saya juga lagi banyak eh, saudara, sama ini juga rumahnya terlalu berdekatan, jadi ada tetangga-tetangga yang masih pada melek nih jam-jam segini nih. Eh, kita langsung aja ke topik utamanya. Jadi pembahasan saya ini mengenai pemasukan saya tiap bulannya. Untuk pemasukan saya tiap bulannya itu kisaran untuk gaji saya pribadi ya. Ini gaji saya pribadi dari. Oh ya, sebelum itu saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta, yaitu di bidang asuransi gitu. Di bidang asuransi, jadi saya mengurus administrasi di sana. Saya bekerja udah lumayan lama ya, sekitar 3 tahunan saya bekerja. Jadi per bulannya itu saya megang uang pokok itu sekitar 3 sampai 5 juta. 3 sampai 5 juta. Nah, saya belum berkeluarga ya di sini. Jadi lumayan besar nih sisanya untuk saya menabung sampai bulan berikutnya. Bahkan kalau saya ada keperluan lain, entah saya mau beli sesuatu pun itu sudah termanage semuanya. Nah, untuk penghasilan saya taruhlah saya bulatkan ya, itu sekitar 5 jutaan. Dari hasil per bulannya saya 5 jutaan itu saya bisa membeli barang yang saya mau sih, kayak motor. Terus itu juga nggak ujuk-ujuk saya beli cash ya, itu kayak dicicil per berapa tahun atau 3 tahun. Nah, untuk kebutuhan lainnya seperti untuk bayar uang, untuk listrik gitu kan. Listrik itu sekitar 200 seminggu sih, 200 itu seminggu, karena di rumah saya pribadi itu ada mesin cuci, magicom atau magic jar ya sebetulnya. Ada dispenser, ada kulkas, ada TV, ada kipas, AC segala macam yang berhubungan sama, jadi keperluan pribadi aja sih gitu. Untuk laptop sama PC kan itu dipakainya jarang-jarang kalau misalkan saya lagi WFH di rumah. Nah, untuk uh, keperluan bersihnya sih sekitar 200-an lah ya. 200-an itu udah lumayan cukup. Itu seminggu lebih, seminggu 3 hari. Nah, untuk kebutuhan lainnya ini saya ngebahas untuk pengeluarannya dulu ya. Uh, untuk kebutuhan lainnya itu entah saya di bulan-bulan tertentu itu, entah saya ada kondangan ke teman saya, ada apa, seminar di kampus, ada tugas-tugas praktek di kampus. Jadi untuk tugas di kampus itu biasanya sih ya untuk praktek ya, itu kisaran 70.000 sih, nggak begitu besar sih ya. 70.000 sampai 100.000 itu tuh udah kebutuhan, udah pure kebutuhan kampus, kayak udah include seminar sama uh, satu lagi itu praktek. Itu praktek. Nah, untuk selain dari itu kayak di luar apa, pengeluaran dari rumah ya. Kalau dari rumah itu kayak bensin, untuk saya pulang pergi kerja itu seminggu saya bisa menghabiskan itu, karena motor saya lumayan boros nih. Motor saya lumayan boros, itu seminggu saya bisa 50-an lah, 50 sampai 80.000 mungkin, karena cc-nya lumayan besar jadi motornya. Nah, jadi untuk
eh, data dari penganggaran ini data pengeluaran dari penganggaran saya pribadi itu ya kisaran harga satu sekitar 2 juta sampai 2,5 juta itu kotornya sih, karena yang udah saya planning sebelumnya juga belum tentu di bulan-bulan berikutnya akan sama. Nah gitu teman-teman, bakalan berbeda juga. Nah untuk pemasukannya ya itu tadi yang sebelum yang pas saya perkenalan di awal tadi, untuk pemasukan ke sekitar 3 sampai 5 juta itu udah lumayan cukup sih buat bujang gitu kan. Nah untuk kebutuhan lainnya itu nggak saya masukkan ke anggaran pribadi, karena proses pengeluaran itu juga nggak begitu sering sih, kayak ya jajan juga, karena saya juga orangnya jarang jajan, jadi demen masak sendiri di rumah, beli sayur mentah terus emang sendiri gitu aja sih. Ya mungkin sampai segitu aja tentang penganggaran pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan berlanjut ke video selanjutnya, yaitu ada materi penganggaran tentang keluarga. Nanti ada saudara saya yaitu Mas Awal, dan dari materi penganggaran keluarga itu nanti ada penganggaran perusahaan atau penjualan, yaitu ada teman saya, dia pengusaha bakso, namanya itu Pondok Sari Bakso di daerah Pondok Kacang. Itu dia lumayan sukses di bidang perbaksoan duniawi ya. Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, karena materi sebelumnya itu ada mengenai penganggaran pribadi. Yang kedua ini penganggaran mengenai keluarga, yaitu ya ada hubungan erat sama keluarga, yaitu ini saudara saya. Iya. Ini Mas Awal namanya nih. Halo semuanya. Dia pengantin baru nih teman-teman gitu. Nah jadi pembahasan ini nanti di materi selanjutnya itu ada penganggaran mengenai penjualan. Itu ada teman saya, dia juragan bakso pokoknya. Nah untuk pembahasan kali ini pertanyaannya nggak begitu rumit untuk Mas Awal. Iya. Itu simpel aja, kayak mengenai anggaran. Ini lebih intim sekali sih sebenarnya. Cuman nggak terlalu dibeberkan juga nggak apa-apa. Siap. Mengenai gaji, pengeluaran per bulannya, pemasukan per bulannya, terus sama anggaran keluar masuk itu untuk apa aja sih gitu. Karena kan ini pengantin baru ya, kebilang 2 tahun tuh kebilang lumayan baru lah gitu kan. Masih baru lah. Anaknya juga baru 1 nih, gengs gitu. Iya kan. Gengs ya kan, jadi dari teman-teman jadi gengs. Nah, untuk kita langsung aja lah gitu daripada bertele-tele. Pertanyaan pertama itu kalau boleh tahu Mas Aul nih sekarang kerja di mana nih, Mas? Oh, jadi saya ini seorang IT support yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini letaknya ya adalah di sekitar Jakarta. Nah, kurang lebih sih untuk pekerjaan saya itu seperti itu. Itu IT support itu biasanya ngerjain apa aja tuh, Mas? IT support itu ada banyak macam. Jadi kayak kita bisa buat nge-maintenance website sebuah perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu dia bergerak di bidang teknologi, ya kita bisa lebih ke mobile programmingnya, kayak mobile apps gitu kurang lebih, Mas. Berarti sama aja kayak ngontrol biar dia tuh bahasa orang awam aja deh, biar nggak gampang kena virus lah gitu. Oke. Iya gitu. benar. Untuk mohon maaf nih, saya nanya lebih mendalam. Untuk gaji per bulannya kalau boleh tahu di bagian IT support itu berapa tuh, Mas? Untuk soal salary ya hitungannya. Iya. Salary itu untuk IT support kebanyakan itu di angka 10. Oh, lumayan gede juga, Mas. Iya, memang lumayan besar. Lumayan besar dong. Iya. 10 juta berarti wah itu ini sih anggarannya paling ya nggak begitu besar sih, karena ini kan keluarga baru nih berarti pengantin baru ya nggak begitu besar lah, cukup ada space buat nabung nih biasanya ini. Iya ada dong pasti. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, dari ini kerja udah berapa tahun, Mas?
Kerja saya itu udah 1 tahun lebih lah ya, kurang lebih. Masih baru lah ya, Masih gitu baru masih juga sih hitungannya. Tapi emang setahu saya tuh kalau yang berhubungan sama komputer, entah server atau segala macam tuh Iya. emang dibutuhkan banget sih di Iya, kantor-kantor. pasti. Mungkin di masa pandemi kayak gini tuh nggak begitu pengaruh ya kayaknya ya, IT support tuh. Sebenarnya pengaruh juga, tapi kan saya sebagai seorang ID support itu kita bisa WFH gitu. Karena yang namanya teknologi Bisa ngontrol dari jauh berarti ya? bisa. Berarti bisa ngontrol dari jauh. Untuk kesehariannya ini menyangkut sama kita langsung menyangkut sama anggaran ya Mas ya? Oke. Untuk kesehariannya itu dari kalkulasi total gaji taruhlah yang tadi Mas bilang 10 juta. Itu pengeluaran per bulannya untuk pertama untuk rumah dulu deh. Rumah kan udah rumah sendiri nih Mas nih. Iya. Rumah udah rumah sendiri, dari uang sebesar itu untuk anggaran pengeluarannya tiap bulannya ya. Iya. Itu untuk biaya rumah kayak listrik, air segala macam itu kira-kira habis berapa tuh Mas? Estimasi aja ya. Estimasi aja ya. Estimasi. Kalau misalkan kayak buat rumah itu kan kurang lebih bisa lah nyentuh 1 kayaknya. 1 jutaan. Iya, karena kan saya kan butuh apa itu yang namanya wifi, internet gitu kan, terus sama butuh banyak lebih stok kontak gitu karena kan saya seorang IT support gitu, harus butuh charger di mana-mana. Iya betul. Berarti listrik lumayan digembleng juga tuh Mas ya. Lumayan nge-push juga di situ aja. Dari itu semua ini kayak fasilitas kantor itu ke bawah ke rumah juga nggak Mas, kayak PC atau laptop yang bisa dibawa kemana-mana atau kalau laptop printer iya. gitu. Laptop iya, sama printer juga itu fasilitas di kantor aja sih kalau printer. Nah, aset yang Mas miliki di rumah itu apa aja sih Mas? Aset pribadi. Aset pribadi dari apa nih maksudnya? Aset pribadi untuk kebutuhan kantor. Buat kebutuhan kantor itu kayak saya punya satu PC sama satu laptop. Terus sama mungkin kayak kebutuhan server gitu. Kebutuhan server itu kayak access point gitu ya? Iya. Oh gitu, router gitu ya? Benar. Betul. Nah, ini kita mulai pindah haluan ya, pindah topik. Okay. Ini pembahasan tentang kekeluargaan. Nah, bisa. yang di keluarga ini kayak per bulannya itu pasti kan ada kebutuhan istri buat beli sayur, buat masak, entah buat nyuci baju, sabun segala macam, terus susu anak. Itu kira-kira buat ini aja deh, pengeluaran kotornya aja deh, estimasi pengeluaran kotornya itu kisaran berapa tuh Mas, dari anak lu nih, pertama dari anak lu nih. Kalau ini mau saya kalau kasih kotor seluruh boleh? Boleh. Ntar baru kita ini. Boleh. Biar teman-teman semua nih tahu gitu. Ya. Dari gaji yang saya ini itu bisa dibilang 7. 7. Iya. Itu 7 udah buat istri sama anak. Iya, udah istri, anak, rumah segala macam itu udah segitu. Gitu. Nah, dari 7 itu masih ada lebih, maksudnya kurang dalam arti entah nanti anak sakit segala macam, itu udah ke manage semua atau belum tuh Mas? Udah ke manage. Karena kan dari 7 itu kan kita kayak misal ada cicilan, dari situ udah ada angsuran yang lain, kayak BPJS entah apa gitu ya. Nah kan berarti kan saya masih ke sisa 3 juta tuh Mas. Ya kan, nah 3 juta itu bener-bener kita keep karena sewaktu-waktu kalau anak sakit atau berarti itu tabungan juga ya Mas? Tabungan juga, itu harus banget. Gitu. Iya, itu wajib sih. Nah, untuk istri nih belanja bulanannya kisaran berapa tuh Mas, istri? Untuk makan keluarga atau iya? Untuk makan keluarga mungkin bisa nyentuh 3 sih ya. Karena saya orangnya makannya banyak gitu. Lahap gitu. Demen jajan lah bahasanya, demen jajan itu teman-teman. Demen jajan, bener. Istri berarti demen situnya demen jajan, istri demennya belanja, shopping. Bener. Shopping gitu. Itu biasanya pinter-pinter si istri isihin duit uangnya aja tuh gitu. Iya, bener. Untuk dia buat shopping segala macam. Tapi pasti Mas ngasih dong gitu kan? Iya, semuanya ngasih. Itu dia, biar istri saya aja yang manage. Nah, anak ini udah berarti pengeluaran untuk nanti anaknya sekolah itu udah ke manage juga nggak sih Mas? Iya. Kayak ada estimasi, ini nanti anak saya ini bakal
sekolah di sekolah pilihannya, dan itu uang masuknya sama SPP itu udah dihitung segini-segini, itu udah kemarin semua. Sekitar kisaran aja itu sekitar kisaran berapa tuh mas dari sekolahan yang dituju nih? Dari sekolah yang dituju. Jadi tadi kan yang dari sisa 3 juta itu yang tabungan itu bisa dipecah lagi, kayak ini buat kebutuhan anak. Itu bisa 1,5 sih saya. 1,5 buat nyimpen buat anak. Awal anak nih ngelangkah ke sekolah barunya ya ibaratnya. Iya, TK lah ya. Iya, karena kan juga mumpung aksi anak masih kecil. Ya kan saya sebagai orang tua bisa nabung gitu. Sebelum dia beranjak masuk sekolah. Oh gitu ya. Iya, jadi mempunyai banyak persiapan lah gitu. Planningnya udah lumayan tertata. Iya, udah lumayan tertata. Jadi gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja sesi wawancara tentang penganggaran keluarga. Ini dari saudara saya Mas Awal. Untuk anak sama istrinya ini lagi ngelonin nih dia sih teman-teman nih. Anaknya udah lagi mau tidur. Dalam. Ini juga saya syutingnya nih posisinya baru pulang kerja langsung syuting gitu kan nih, sekitar jam 12-an ini teman-teman. Jadi gitu ya. Untuk wawancara materi penganggaran keluarga ini cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjut ke slide berikutnya atau ke video selanjutnya yang bakalan saya jadi satu nantinya. Gitu aja. Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai Mas Ade, yaitu teman saya sendiri, dan dia pengusaha Pondok Sari Baso. Nama usahanya itu bergerak di perbaksoan duniawi. Iya. Ya, saya pribadi memperkenalkan diri, saya Tri Prasetya dari Fakultas Manajemen Keuangan, sarjana S1 ya, di di Universitas Pamulang yang ada di pusat. Nah, singkat dan padat ya. Di sini saya akan melontarkan pertanyaan simpel aja nih buat Mas Ade ini. Oke, siap. Jadi saya cuma mau tahu tentang mengenai ini, nggak terlalu menjerumus ke dalam sih ya. Cuman saya kepo aja nih, sekedar kepo. Saya cuma mau tahu tentang kapan sih Pondok Sari Baso itu didirikan gitu. Oh, jadi Pondok Sari Baso itu didirikan sebenarnya tahun 2000. Oh, 2000. Tapi, lumayan lama ya? Lumayan lama, tapi sebelumnya tempatnya bukan di perapatan sini. Tetap di perapatan, cuman rada 100 meter dari sana gitu. Nah, ini yang perapatan ini daerah mana nih, Mas? Ini tetap daerah sini. Cuman lebih tepatnya dia dulu di dekat kelurahan. Nah, daerah Pondok Kacang ya? Pondok Kacang Timur atau Pondok Kacang Timur. Pondok Kacang Timur. Iya. Ya, kalau sekarang kan di Pondok Kacang Barat gitu. Dan pindahnya juga berarti nggak begitu jauh ya? Nggak begitu jauh dari sebelumnya. Gitu. Nah, untuk sejarahnya dari Pondok Sari Baso itu didirikannya pada apa ya? Lagi iseng atau gimana pencetus pertamanya gitu. Jadi kalau gitu. Kalau misalkan saya kan generasi kedua. Jadi kalau pencetus pertama tuh dia bapak ya. Bapak. Bapak. Jadi awal mula kebentuknya itu gimana? Awal mula kebentuknya itu karena dulu itu bapak itu kerja Mas gitu. Jadi kayak ikut orang gitu. Dari kecil dari kan dia putus sekolah ya maksudnya. Oh, berarti serabutan nih. Serabutan. Kalau putus sekolah kayak mungkin karena dulu kan kita nggak tahu sesusah apa sekolah gitu kan. Betul. Akhirnya emang buat bapak tuh mutusin buat usaha atau merantau lebih tepatnya merantau. Oh, berarti ini Masnya nih aslinya mana nih, Mas? Kalau saya pribadi asli Wonogiri. Oh, Wonogiri. Kalau aslinya Wonogiri, lahir di sana juga gitu. Nah, setelah itu bapak merantau ikut kakaknya yang pertama. Nah, kakaknya yang pertama ini juga sama jualan bakso gitu. Akhirnya dari situ bapak mulai kayak kerja sama dia selama beberapa tahun gitu. Nah, setelah beberapa tahun intinya dia itu pindah. Tapi sama kerjanya. Tetap ke tempat bakso lainnya gitu loh. Tetap dari jadi dari kecil
sampai sekarang itu udah diajarin dagang tuh ibaratnya. dari kecil sampai sekarang udah dapat ilmu dagang. perdagangan tuh. Nah, betul gitu. Jadi sempat buka itu tahun 1900-an tuh di daerah Arinda, lebih tepatnya bukan Arinda, Pondok Pucung, maaf. Pondok Di Pondok Pucung. Pucung. Ini masih gitu. daerah-daerah Tangerang Selatan atau? Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi setelah itu di tahun 1900-an sampai tahun hampir 2000 itu baru pindah Pondok Kacang ini. Jadi itu baru pertama kali dia buka usaha gitu. Jadi tahun 2000, di tahun 2000 terus tahun 2003 itu pindah ke Pondok Kacang Barat. Iya. Nah, jadi dan tahun 2003 itu sampai saat ini masih sama, tepatnya di Pondok Kacang Barat itu. Sampai sekarang ini Sampai ya. sekarang. Pokoknya lebih tepatnya di samping fotokopi Pikih. Itu daerah Pondok Kacang Timur lah ya. Barat. Barat. Iya, Sorry, Barat. Pondok Kacang Barat. Nah, untuk ini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Untuk produknya itu apa aja nih Mas yang ada di menunya Pondok Sari Bakso ini apa aja nih? Kan nggak mungkin bakso doang gitu. Jadi Apa aja nih Mas? ya, jadi kita dari dulu tuh sebenarnya nggak pernah berubah sih ya. Jadi yang cuma beberapa saja gitu. Jadi yang pertama itu ada bakso urat, Oh iya, itu bakso telur, apa namanya, es campur, campur sama oh, minuman. itu dessertnya ya ibaratnya. Iya betul. Terus ada minuman-minuman lainnya ya paling cuman es teh manis sama es jeruk. Nah, gitu sama beberapa gitu dari produk-produk dari kayak misalkan teh botol atau sponsor lainnya ya betul, sponsor lainnya betul. Itu inovasinya apa aja tuh Mas? Dari kan nggak mungkin oh ini kita jual bakso doang gitu kan. Nah, yang buat orang tertarik sampai sekarang jadi langganan gitu dari tahun 2000 bahkan dari tahun 90-an lah gitu. Itu inovasinya yang buat orang tuh bisa bertahan sama Pondok Sari Bakso tuh apa ya Mas? Kita kalau di makanan, maaf tadi, kalau di makanan kita sedikit ya inovasinya, tapi lebih ke pelayanan jatuhnya gitu. Jadi lebih ke pelayanannya aja, kayak misalkan kayak kita berani buat kasarnya tuh hubungan intim atau bicaranya tuh kayak nggak biar customer tuh kayak deket gitu loh sama kita gitu loh. Jadi biar customer tuh bisa jadi teman sama kita gitu. Lebih akrab lah. Lebih akrab gitu, lebih kesana gitu. Akhirnya dari pelayanan tersebut customer seneng gitu. Nah, kan kayak dari situ juga mereka datang lagi gitu. Kalau misalkan soal rasa gitu, kita nggak bisa bilang nomor satu karena itu kan selera gitu ya. Betul. Kita nggak bisa bilang nomor satu gitu, dan karena itu kan selera gitu. Dan tapi kita sebisa mungkin untuk mengoptimalkan rasa yang dimana itu selalu bertahan gitu, kasarnya gitu, selalu bertahan. Berarti udah turun temurun. Jadi kayak nggak pernah berubah gitu. Jadi kasarnya tuh orang misalkan dari tahun 2000 nih, misalkan sampai sekarang masih hidup, tetap ngerasain rasa yang sama gitu. Bahkan sampai ke anak cucunya. Gitu. Betul gitu. Jadi kita punya khasnya sendiri, lebih tepatnya gitu. Nah, bahan-bahannya tuh apa aja sih Mas yang dipakai biasanya? Kan nggak ya oke lah kalau misalkan nanti ada bahan rahasia itu di-keep aja. Cuman yang dominan ke Pondok Sari Bakso tuh biasanya pakai apa aja nih? Oh iya, jadi kita pertama-tama tuh dari bahan baku ya 99%-nya itu daging sapi. Ya, 99%-nya. Dan 1%-nya itu daging ayam. Ini bukan hoax tapi benar-benar nyatanya gitu, dan boleh dicoba kalau misalkan saya bohong gitu. Wah, itu mantap banget tuh. Jadi di situ juga ada ini ya, mie kuning, soun sama bihun. Terus yang kedua juga ada sayur-sayuran gitu. Terus ditambah juga bumbu-bumbu kayak garam atau sasa, ada juga roiko juga gitu, ada itu cuma nggak terlalu banyak. Terus abis itu kita juga ada sedikit resep turun-temurun. Karena gini teman-teman, Mas Ade ini generasi kedua dari orang tuanya pun masih lengkap, masih ada. Nah ini jadi ibaratnya dia baru mau merintis di cabang selanjutnya gitu. Amin. Gitu. Nah kemudian dari ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Untuk proses pembuatan baksonya itu dibuat sendiri atau ada
ada langganan yang biasa ngegiling daging di salah satu pasar tuh gimana, Mas? Oh, jadi kalau misalkan penggilingan daging kita tetap di pasar, Iya. tapi untuk pembuatan kayak pembentukan baksonya kita sendiri di rumah. Oh, Nah, gitu. soalnya kalau misalkan buat itu kita nggak ada alatnya. Nah, jadi Berarti lebih manual tuh. manual, tetap manual. Dari tangan-tangan terampil keluarga. Ya, gitu. betul, dari ini manual. Dan soalnya kalau saya lihat kalau misalkan menggunakan Mesin. itu pembulatannya itu kurang bagus gitu loh. Oh, justru malah kurang maksimal nih Kurang pakai maksimal. mesin nih. Jadi kayak rada-rada sedikit berantakan gitu. gitu. Jadi nggak pure kayak bener-bener bulat gitu. Iya. Bulat sih, cuman kayak ada apa sih sejenis kayak Daging lebih lah daging gitu ya. lebih gitu. Kurang sempurna lah kurang gitu. sempurna jatuhnya, betul. Jatuhnya juga kurang menarik gitu. Kurang menarik, kurang. betul. Oh, gitu. Berarti ini ada sangkut pautnya sama rasa juga nih berarti nih dari iya. tangan itu beda kan kita Beda. pembuatan mesin Beda. yang dicampur apa segala macam kita takarannya ya udah segitu doang gitu. Betul. Kan kalau pakai tangan kita bisa ngira-ngira nih Jadi seberapa besar gitu kan. Yang biasa orang dari dulu sampai sekarang makan tuh oh ini gedenya sama gitu. Iya, betul. Jangan sampai orang beli itu oh ini dulu baksonya gede-gede kok sekarang kecil-kecil gitu betul, ya. iya. Padahal udah generasi kedua gitu kan. Betul. Oh berarti masih mempertahankan bentuk sama cita rasanya. Betul sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Ade nih. Pertanyaan selanjutnya itu ada ini menyangkut soal biaya nih Mas Ade. Berapa biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk proses produksi mie ayamnya nih? Kan ada mie ayam bakso juga kan? Oh iya. Nah, biayanya itu berapa tuh kira-kira budgetnya? Kalau baksonya kalau kurang lebih daging bakso sama ini ya, sama mie ayam gitu. Ini estimasi aja nih Mas. Estimasi ya. Kurang, kita nggak bisa pas gitu ya. Karena soalnya pasar kan harga beda-beda gitu. Jadi soalnya kita juga kalau misalkan masalah mie ayam kita nggak ngambil di pasar tapi ngambil ke pabrik. Ada pabrik yang cocok sama kita gitu. Oh, udah rekanan dari zaman dulu, dari generasi pertama gitu. Bukan. Jadi dia baru tahun 2012. Oh, baru ini. Justru malah baru. Hitungnya baru 2012-an. Jadi baru kita ngambil dari sana karena kita juga riset dulu ya sebelumnya ya, maksudnya dari situ kita coba tes market dan ternyata emang langganan itu customer tuh pada suka gitu. Oh, gitu. Dari situ kita pertahanin mie ayam dari situ. Nah, untuk estimasi biaya 1 kilo itu sekitar 15.000. Itu mie-nya aja? Mie-nya aja. Oh, mie-nya aja. Itu kadang-kadang kita belum include baksonya. Belum. Itu 15 sampai 20. Maksimal 20. Kurang lebih segitu lah ya. Kurang lebih segitu. Nah, untuk di dalam mie ayam itu sendiri kan pasti ada baksonya tuh. Nah, dari Mas Ade nih, Pondosari Bakso ini biasanya kalau mie ayam bakso tuh baksonya berapa buah nih? Kalau misalnya mie ayam bakso tuh, kalau mie ayam baksonya itu 2 yang kecil. Oh, itu kalau yang itu tergantung ini ya permintaan. Tergantung permintaan. Ada juga yang suka pakai tahu, ada juga yang suka pakai bakso. Kadang intinya jumlahnya 2. Tapi kalau misalkan pakai bakso urat itu kita nambah biaya ya. Maksudnya untuk porsiannya gitu. Karena jadi kapasitasnya juga lebih besar. Lebih besar. Lebih mantep teman-teman. Jadi kalau misalkan yang mie ayam biasanya itu 12.000 untuk per porsinya. Terus untuk mie ayam baksonya 16.000. Nah, terus kalau misalkan mie ayam bakso yang besar ya, termasuk urat atau kecil itu 23.000. Nah, itu untuk harga menunya. Nah, untuk biaya produksinya itu kurang lebih untuk ayamnya aja sekitar 45.000 per kilo. Kita bisa sampai 2 sampai 2,5. Nah, terus untuk mie ayamnya kita sampai 5 sampai 6 sampai ke 7 tergantung hari ini ya. Kalau weekend kita bisa lebih gede daripada itu gitu. Nah, untuk baksonya sendiri daging terutama ya, daging sapi. Daging sapinya itu estimasinya 10 kilo. Kurang lebih 10 kilo. Kalau weekend bisa nambah. Tergantung permintaan juga benar. Biasa pangsa pasarnya tuh ramenya di kala weekend atau weekday. Nah, iya betul, kurang lebih itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, berapa sih biaya peralatan yang digunakan untuk proses produksi itu biasanya? Proses produksi itu murah Mas, jadi yang mahal tuh skill gitu. Oh, iya, dari tangan-tangan magicnya nih. Ya, kalau kasarnya tuh meminimumkan sumber daya, memaksimalkan keuntungan gitu lebih tepatnya. Gitu. Jadi untuk produksi tuh
standar ya Mas ya. Jadi kayak paling cuma biaya gilingan gitu doang ya. Oh, cuma buat gilingan doang. bayar orang buat giling daging. Udah itu ya, gitu. sisanya cuma biasa aja Mas. Ya paling cuma kita ini untuk produksi ya. Itu cuma butuh ember yang bersih, terutama kita harus bersih, semua harus bersih. Steril lah ya. Jadi bersih. Terus habis itu kita taruh baksonya di situ, dituangin di sana, terus sendoknya kita kasih sebelum ini kita selalu kasih air panas untuk steril ya, bersih ya gitu ya. Biar nggak ada yang ini. Sebelum itu juga kita cuci tangan dulu, pokoknya nggak asal-asal kayak langsung comot gitu, nggak gitu. Pokoknya tetap bersih untuk jaga kualitas juga gitu. Nah, terus udah nggak ada biaya-biaya lain selain buat ngegiling daging doang. Oh, berarti semuanya tuh dari Mas Ade pribadi sama keluarga nih. Iya, kecuali beli gas ya. Oh, kalau gas beda lagi. Itu anggarannya beda lagi. Oh gitu. Nah, untuk berapa sih jumlah karyawan yang ada di Pondosari Bakso nih, Mas? Kalau karyawan sih baru satu ya. Satu. Satu. Sebenarnya udah ada banyak sebelumnya, tapi untuk saat ini satu gitu. Karena kan posisinya kan sebelumnya kan kalau misalnya banyak itu kan saya waktu itu betul masih sekolah ya. Gitu. Ya belum lulus gitu atau masih belum fokus sama ke dunia kerja belum gitu. Pada saat saya sudah sudah lulus, baru saya langsung masuk ke dunia kerja, langsung karyawan tuh awalnya 2. Jadi satu, karena yang satu ini kebetulan udah pensiun. Udah pensiun ya. Dari generasi pertama mungkin. Kalau generasi pertama betul banyak banget. Banyak. Jadi kalau untuk saat ini satu. Nah, untuk aset nih Mas, aset yang dimiliki Pondosari Bakso itu apa itu Mas? Kalau aset, nah untuk toko nih, pertama toko dulu. Toko itu punya pribadi atau sewa atau gimana? Udah nggak sewa sih Mas. Jadi tahun 2008 lebih tepatnya ya. Lebih 2008 atau 2012 ya. Saya lupa kurang lebih, intinya pada saat itu di bawah 2010 pokoknya intinya. Kalau toko itu udah dibeli. Tahun 2010 ya, tahun 2000 di bawah tahun 2010 saya lupa lebih tepatnya. Intinya waktu itu udah dibeli dan kita udah nggak sewa gitu. Di saat ini udah milik pribadi gitu. Nah, sebelumnya tuh kalau boleh tahu nih Mas, sebelum itu sewa per ruko itu berapa kali berapa, itu per tahunnya atau per bulannya berapa tuh? Kita bayarnya per bulan ya. Per bulan. Oh, lumayan berat ya kalau per bulan ya. Per bulan lumayan berat, dan itu pun kurang lebih kalau dulu tuh sekitar berapa ya, mungkin bisa dibilang tafsirannya 600 kali ya Mas ya. 600-an kalau per dulu bulan. Ya, nah, kalau dulu ya 600-an ribu ya. Karena pada zaman itulah ya, pada tahun zaman 90-an gitu. Maaf, tahun 2000 tahun ke atas. 2000. Ya. Soalnya kan di bawah tahun 2010 kita udah beli. Oh gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini kan ada karyawan nih satu nih. Ini karyawan satu ini juga baru masuk di saat generasi kedua, yaitu Mas Ade sendiri yang megang. Nah, itu kira-kira kalau boleh tahu nih, ini bisik-bisiknya nih Mas, gaji per karyawan itu berapa Mas? Kalau gaji kita bisa dibilang untuk ininya 4 ya Mas ya. Oh, lumayan besar Mas. 4 ya, kurang lebih 4. Jadi tapi di samping itu kita udah nyiapin makan, udah ada. Jadi setiap orang 4 tuh maksudnya 4 juta nih. 4 juta. Wah, gede banget. Jadi udah nyiapin makan, plus uang jajan, uang makan malam itu udah ada. Itu dibedakan gitu. Jadi 4 itu udah pure gitu gaji gitu. Berarti itu udah 4 juta tuh udah terima bersih tuh, nggak ada kayak tanggungan-tanggungan embel-embel lain lah gitu. Embel-embel lain nggak ada. Itu doang. Nah, untuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan setiap bulannya itu apa aja tuh Mas? Kalau paling kayak maintenance lah. Maintenance ini ya Mas ya, kalau buat maintenance sih paling nggak ada sih, paling cuma kalau kita paling kayak gas doang ya. Gas terus kayak paling listrik gitu-gitu ya, paling itu normal aja gitu. Kalau sisanya nggak ada sih, paling kalau buat bersih-bersih kita pribadi bisa kalau gitu. Nah, kebutuhan gas itu kan kita kan non-stop nih Mas, nih seharinya nih Mas. Itu biasanya gas tuh sehari itu bisa habis berapa Mas? Tergantung weekday apa weekendnya tuh kan? Bisa perkiraannya tuh untuk bisa kayak rame banget kan gitu. Iya, bisa sampai 2-3 gas gitu berarti. Itu yang 3 kilo atau yang 12 kilo? Yang 3 kilo. Wah. Soalnya kalau yang lumayan boros ya. iya, kalau misalkan yang besar itu
space-nya kali ya. Jadi kita kalau buat gerak itu minim space. jadi kita minim space. Kalau buat gerak itu kita nggak leluasa gitu jadinya. Bersimpel lah ya. Jadi kita memutuskan untuk memakai yang 1 kilo, bener. 3 kilo mas. Maaf, 3 kilo. Gas Benar. melon. 3 kilo gas melon. 3 kilo betul. Nih saking ramenya nih teman-teman nih. Jadi bingung nih dia. 3 kilo benar. Nah, mohon maaf nih. Ini pertanyaan sebelumnya nih. Tadi aset kan baru toko nih. Nah, selain toko tuh asetnya apa aja mas? Kayak bangku atau meja itu kita nyewa atau gimana? Kalau bangku meja udah milik pribadi ya mas. Kalau bangku meja udah. Berarti setiap misalkan nih dari awal buat taruhlah di Pondok Sari Baso ini cuma ada 5 meja sama 5 bangku gitu. Itu berarti setiap tahunnya atau setiap bulannya itu nambah terus atau gimana sih? Itu Nambahnya per berapa periode? kalau misalkan buat nambah kita kayaknya nggak belum nambah ya mas ya, karena di sisi lain Ini karena kapasitasnya sekarang berapa sih mas? kalau misalkan meja itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ada 8. Iya, masing-masing meja itu 4 orang. Oh gitu. Lumayan banyak berarti 4 mas. orang, iya. Lumayan banyak nampung ya berarti. Nambung. Oh gitu, berarti asetnya cuman ada ruko yang udah milik pribadi, meja, bangku gitu ya. Betul. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih mas, apakah ada harapan untuk meningkatkan laba di masa yang akan datang, apalagi di masa pandemi kayak gini mas yang nggak bisa diperkirakan lah gitu. Oh iya, pasti kalau sebagai ini ya, sebagai pengusaha siapapun kecil lah, ya, ibaratnya. siapapun itu gitu, pasti kan adalah namanya keinginan buat meningkatkan laba atau penghasilan gitu ya. Kayak buka cabang lagi gitu ya. Kadang-kadang kita udah berproses kayak misalkan kita pakai cara A, cara B, cara C ataupun cara-cara yang benar-benar kayak diajarin dari luar maupun eksternal maupun internal gitu, dari sudut ini gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita sih pengen gitu, tapi namanya kita kalau misalkan orang pakai cara A terus kita ikut cara A, belum tentu kita berhasil kan. Betul. Mau nggak mau kita kadang-kadang suka yang kadang-kadang pun cara yang sepele nih menurut saya gitu ya, itu bisa jadi terobosan buat meningkatkan laba loh, serius, nggak bohong, bener. Jadi kayak misalkan contoh, mohon maaf nih, ini pengalaman aja sih ya sebenarnya. Kalau orang kan banyak kan ningkatin laba kan mungkin kita dengan beriklan gitu loh ya, dengan beriklan, dengan kayak pasang sosial media, bantu dipromosiin dari entah selebgram atau apa gitu. Itu juga berefek gitu. Tapi kita nggak tahu kan efeknya sampai mana sih gitu. Apa jangka pendek, apa jangka panjang, kita kan nggak tahu sama sekali gitu kan. Nah jadi apa mungkin bisa jadi wah kita lagi booming sekarang, tahu-taunya beberapa tahun kemudian kita down. Nah kayak gitu tuh yang buat diantisipasinya tuh kayak. Nah, jadi kita nih lebih ke ini sih, pelayanan aja sih. Kalau saya maksimalin di pelayanan. Saya pribadi maksimalin di pelayanan. Jadi selama saya bekerja itu ketika melakukan hal tersebut gitu, itu selalu namanya customer puas. Serius, saya nggak bohong. Serius, ini menyangkut soal bisnis soalnya ya. Jadi pelayanan itu yang dimaksud tuh kayak bukan sekedar tata bicara yang ramah, bukan, tapi lebih menjadikan customer tuh temen gitu. Jadi kayak bisa diajak ngobrol atau bercanda atau lebih tepatnya kayak sharing, itu bisa loh, serius. Dan itu yang saya terapin sampai sekarang ini gitu, dan itu berefek banget buat laba usaha saya gitu. Benar. Jangka panjangnya juga berasa gitu maksudnya. Jadinya dari situ kayak customer tuh mungkin kalau bisa dibilang itu menimbulkan MLM, mulut lewat mulut gitu ya. Bener ya. Bener. MLM ya, mulut lewat mulut ya. Jadi orang lain tuh udah ngerasain di Pondok Sari Baso nih, wah, ini pelayanannya gini nih. Dan dia masih bertahan bahkan dari tahun sekian sampai sekarang pun gitu. Masih tetap maksimal dalam pelayanan dan cita rasanya juga masih bertahan gitu kan. Terjaga juga gitu. Jadi orang tuh bisa ngajak orang lain buat datang gitu. Betul. Itu secara nggak langsung sih itu marketing bisik membisik ya, gitu. Ya bisa dibilang itu marketing gaya lama ya, tapi itu efeknya panjang loh, saya serius. Itu sepele sih sebenarnya. Sepele bener. Lu kemarin habis makan dari mana tuh? Misal contoh nih, saya nih sama teman saya, gue mah habis makan di Pondok Sari Baso nih, enak kan tempatnya? Udah ntar ikut aja pas kita reunian gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi lebih kayak pelayanan aja. Sisanya kalau soal rasa saya bisa bilang kualitas
tetap terjaga. Kalau bisa dibilang nomor satu sih enggak, karena itu soal selera gitu. Oke deh, cukup sekian dari saya sama Mas Ade nih, teman saya pribadi nih, teman lama sebenarnya. Nah, gitu aja teman-teman. Pertanyaan singkat, wawancara singkat dari anggaran manajemen, yaitu tugas penganggaran. Mungkin next nanti akan ada sesi wawancara tentang penganggaran keluarga, yaitu dari keluarga saya sendiri gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ade. Sukses selalu. Amin.